Seseorang mengkritik seseorang, dikatakan orang itu tidak mengerti, tidak paham Pancasila, itu bukan delik. Kita ini negara hukum, mengacu hukum positif. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Pancasila itu ideologi, falsafah, filosofi Grundslag. Kalau saya dikatakan oleh Bung Rocky, Abdul Khair tidak Pancasila, tidak ada delik bagi dia. Saya bukan orang yang dizolimi atau orang yang dikatakan kena pencemaran, tidak delik. Itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana sistem penegakan hukum saat ini, belum berjalan dengan baik, bahkan di level yang terendah. Mengapa? Penegakan hukum itu mengacu ke aksiologi. Aksiologi hukum kita itu kepastian hukum yang adil, kesamaan kedudukan di muka hukum. Itu tertulis secara jelas. Pasal 28 D ayat 1. Nah, sekarang itu tidak ada, belum berjalan. Begitupun demokrasi, hak asasi manusia, persekusi, kriminalisasi. Itu demikian beragam. Contoh kasusnya yang paling mencolok apa, Pak Abdul? Meluas. Contoh kasus yang paling mencolok di tahun 2019 ini menurut Anda? Banyak pihak yang dianggap lawan politik, atau yang terhubung dengan lawan politik, atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah, itu dikriminalisasi. Contoh yang paling besar, itu Habib Rizik. Dia mengatakan sesuatu dengan sistemnya, itu forum internum, bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat yang diakui oleh HAM, yang diakui oleh undang-undang pelarangan terhadap diskriminasi ras etnis, dan diakui, dijamin oleh konstitusi, oleh hukum internasional. Tetapi Habib Rizik apa yang didapatkan ketika dia berlawanan pendapat? Diasingkan dengan pencengkalan terselubung. Ini jelas kebijakan pemerintah melanggengkan kekuasaan itu dengan pendekatan hukum. Hukum itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas. Memang hukum itu membutuhkan kekuasaan. Tanpa ada kekuasaan ada langan-langan. Tetapi apabila kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Baik. Tidak dapat diterima dalam konsep negara hukum yang demokratis. Ada kezaliman di sana. Ya, gini, tadi kan ini belum selesai antara Pak Rocky dengan Pak Junimar. Saya tadi berjanji untuk menengahi, tidak sok tahu, tetapi kira-kira beginilah. Pada bagian tertentu saya itu tidak perlu merasa tersinggung apa yang dikatakan Rocky. Meskipun saya pernah dibilangi apalah banyak macam gitu ya. Karena menurut saya selain faktor-faktor yang bisa berdampak berisiko hukum dari kalimat itu, sebenarnya ada hal yang lebih substansial juga sebenarnya. Adalah tentang etika dan kearifan. Saya tidak perlu menghakimi saudara Rocky untuk semua yang dikatakannya meskipun saya dongkol. Sebab pada bagian tertentu dia sudah mendapatkan risiko dari itu. Orang yang pertama mencintainya tiba-tiba kemudian mengatakan, oh Rocky berlebihan. Kita jangan beranggapan bahwa orang yang mendengarkan narasi apapun yang keluar dari mulut kita itu menerima apa adanya. Ada risiko-risiko dari situ. Ya, harus mampu mempertanggungjawabkan. Iya, maka kemudian saya lebih tertarik untuk masuk pada tema hari ini yang mengatakan tentang catatan hukum dan demokrasi. Saya tertarik soal itu. Kalau Anda bertanya, bagaimana penanganan hukum dan demokrasi sepanjang 2019? Kita jangan lihat presidennya ya. Karena kan kita selalu membawa masalah itu pada siapa orang. Bahwa dia adalah presiden tertinggi Pak Jokowi, iya. Tetapi kan sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh dia. Tapi menyambung tadi pernyataan Pak Abdul Khair, lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak perlu menanggapi Pak Khair. Karena dari lembaganya saja kan kita sudah tahu apa yang menjadi apa. Lo jangan dikaitkan ke lembaga dong, Bang. Oke, tentu saja jangan dong. Saya hanya di sini sebagai akademisi. Paham. Seolah-olah HRS Center itu adalah tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini hanya sebagai lawan politik yang seperti ini kan. Tapi saya tidak perlu menanggapinya. Beliau memperjuangkan apa yang menjadi concernnya, itu hak dia. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan gini, hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita. Saya mencatat misalnya, saya orang partai politik, tapi saya tidak cukup tidak perlu terlalu berlebihan untuk memasang harga bahwa hari ini memang parpol kita bermasalah kok. Hasil penelitian saya, karena saya kebetulan ngambil kajian tentang oligarki, hasil penelitian saya, peran parpol hari ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Dalam hal pemilu legislatif tahun 2019 ini,
itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan pada tingkat lokal 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen itu adalah langsung produk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ. Dalam hal pilkada terakhir, dua pilkada langsung kan itu, saya temukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki itu. Itu problem dari kita. Baik. Apa kemudian selanjutnya? Pemilu berbiaya tinggi. Yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh ada kita over yang namanya peraturan dan perundang-undangan. Anda mungkin dengar, kita rencana untuk melakukan omnibus law kan gitu ya. Dalam hal permen saja, peraturan menteri, ada 14.334. Ini semualah yang menghambat demokrasi kita. Bukan hanya soal ucapan Rocky. Rocky adalah bagian dari situ. Akbar Faisal adalah bagian dari situ. Hoir adalah bagian dari situ. Tapi saya ingin kita melihat sesuatu yang lebih besar. Baik, itu catatan demokrasi iya, kita. hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Bahwa Rocky kadang-kadang menjengkelkan, aku udah kadang-kadang jengkel, tapi ketika dia dilaporkan oleh ke polisi, kemudian ada yang bertanya sama saya, menurut Anda bagaimana? Saya bilang dia tidak perlu dibidang untuk hal seperti ini. Bang Juliman, untuk catatan hukum tadi perlu dijawab juga dari Pak Abdul Hoir. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak akan tanggapin mengenai itu karena itu menurut saya adalah konflik of interest. Tidak ada. Ya, ini hak saya bicara sekarang. Bagian mana Bang? Yang konflik of interestnya bagian Ya, mana? kalau sudah bicara mengenai lawan politik, dikriminalisasi, ya segala macam, tentu ini hal yang merupakan sia-sia bagi saya untuk menanggapi karena itu bukan ranah saya untuk menyelesaikan nantinya. Silahkan digugat mengenai peradilan atau silahkan tempuh upaya hukum lain kalau memang merasa dijolimi atau merasa dikriminalisasi. Nah, yang kedua menurut saya yang perlu diselesaikan pemerintah atau minimal diproses secara cepat adalah mengenai pelanggaran HAM yang sudah cukup lama ini, ya. Dan tentu para korban menunggu bagaimana sikap pemerintah untuk menyelesaikan minimal memberikan keadilan kepada para korban ini. Nah, yang terjadi kepada Habib Rizik itu adalah pelanggaran HAM serius. Ya, kan, itu terjadi. HAM, negara harus bertanggung jawab. Negara itu pemegang tanggung jawab dan kewajiban. Duty holder. Habib Rizik itu adalah pemegang hak, right holder. Negara harus bertanggung jawab. Jangan diam seribu bahasa. Pak Koir, kalau memang Bapak keberatan silahkan ajukan upaya hukum mengenai itu. Pemerintah yang ada jalur hukumnya. Itu, jangan kalau merasa dijolimi, dia pemegang bisa kewajiban. laporkan ke polisi. Kalau ditangkap ditahan bisa diperadilankan. Tetapi menurut saya sistem hukumnya pelanggaran beda, HAM berat Bos. ini pelanggaran HAM berat, Pak. Bukan. Ini HAM berat. Tolong dibedakan, Pak. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Ini dibedakan, Pak. Saya ngerti Seperti itu, korban saya Semanggi. ngerti, Ya, kalau yang Udah tadi mungkin hatam saya Pak betul. Koir bicara pelanggaran HAM, bukan berat. Saya bicara berat, Pak. Ya, ini sudah lama, bahkan sudah lebih dari 10 tahun. Ya, pemerintah harus segera bersikap. Ya, minimal pemerintah harus melindungi para korban atau para korban, ya, melalui misalnya ada undang-undang yang mungkin akan diselesaikan mengenai undang-undang KKR misalnya. Ini harus segera supaya masyarakat tidak merasa terombang-ambing dengan situasi yang ada selama ini. Yang kedua, yang harus dicatat, kalaupun nantinya undang-undang KKR berlaku, bukan menyampingkan proses judicial terhadap para pelanggar HAM. Namun posisinya perlu juga Bang Juniman, bahwa pemerintah tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih kasus. Semua pelanggaran HAM, baik itu yang ringan maupun berat, semua masuk concern pemerintah. Itu semua termasuk kategori yang ditangani oleh pemerintah. Gini, pertanyaan ini sebenarnya agak berisiko ya. Untuk mengatakan bahwa pilih-pilih, kami sering mendengarkan itu. Saya di DPR itu sering sekali mendengarkan. Tapi sejujurnya, saya tidak pernah cukup mendapatkan pembuktian tentang yang namanya pilih-pilih itu ya. Kami katakanlah misalnya dalam hal kami menyikapi Polri, KPK dan Kejaksaan gitu ya. Kami sering mengatakan itu. Pilih-pilih kasih. Tetapi itu juga kemudian kami tidak terlalu yakin pada banyak poin. Kecuali yang bisa kami tunjukkan. Semua harus bisa ditunjukkan, harus dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Bahwa itu kita rasakan, iya benar. Kita tidak bisa menyembunyikan, kita punya hatilah. Kita bisa merasakan itu. Tetapi ada baiknya kalau kemudian kita sudah mulai menyandarkan segala sesuatu pernyataan kita, tindakan kita pada sebuah pembuktian. Maka kita meminta kepada Komnas HAM ya supaya segera menyikapi ini karena memang ini tugas utama Komnas HAM. Ya, berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Bagaimana nih pelanggaran HAM berat dugaannya? Apakah berhenti di sini saja? Dan atau apa kerja Komnas HAM selama ini?
ya mari kita kritisi Komnas HAM. Ya bukan hanya pemerintah saja yang kita kritisi, Komnas HAM juga perlu. Baik, Bang kita Junimat, kritisi. Bang Akbar, Bang Rocky, dan juga Bang Abdul Qadir, kita jeda. Sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Kami akan tampilkan nanti ada data dari YLBHI mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi.